Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Saya mau melihat tangan-tangan yang siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau lihat ke kiri dan ke kanan. Kasih salam, kasih lambaian tangan untuk saudara seiman kamu. Ya. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara dan saya ada di tengah-tengah tempat ini, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, naikkan ucapan syukurmu karena Tuhan Yesus begitu baik. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Allah semesta alam, pemilik hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang sudah begitu baik Tuhan. Engkau yang sudah begitu baik Bapa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur yang terbaik Tuhan bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikana mora kata patakala shikaya rana mora kata patakala. Haleluya. Yang sudah lebih dulu baik kepada kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan ku tinggikan, ku agungkan. Ku naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus.
ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Mari saya undang, angkat tanganmu tinggi-tinggi, ku naik. Segala puji syukur bagimu, amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, amin. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, terpujilah. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, terpujilah. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, amin. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari saudara-saudara, segala puji, segala puji syukur bagimu, amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, terpujilah namamu. Lebih lagi segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi berikan yang terbaik, segala puji, segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, amin. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau, haleluya Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, tunaikan syukur kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. 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 We worship you. We worship you, our Lord. Terpuji-pujilah Engkau, terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya, Yesus. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah saat ini Tuhan, ibadah yang penuh kemenangan. Sukacita berlimpah mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau buka Tuhan ibadah kami di dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa kemenangan, kelepasan terjadi di saat puji-pujian kami naikkan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, Engkau bebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Siap bersuka di hadapan Tuhan, amin. Mari, hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersuka di hadapan Allah semesta alam, Raja segala raja. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, amin. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, mari kita, amin. Hari ini, amin. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, amin. Yes. Mari kita rayakan, rayakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Rayakan kehadiran, amin. Sekali lagi rayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak. Amin. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak. Mari angkat tanganmu tinggi, bersuka. Amin. Bersuka. Yes. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin. Ini harinya Tuhan. Siap bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Haleluya. Bersuka. Sekali lagi bersuka, bersuka, haleluya, bersuka, katakan bersuka, bersuka, amin. Kita bersuka karena kita punya Yesus yang dahsyat, amin. Yesusku, Yesusku, sekali lagi, Yesusku, oh Tuhan, Engkau sungguh
dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat. Amin. Tangannya begini yuk, curahkan berkat. Alangkah. Yes. Jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa. Katakan Yesusku. Dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan. Setia di pihakku. Haleluya. Yesusku. Dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Amin. Katakan Yesusku. 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 Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat. Amin. Siap yuk, berjalan yuk. Indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan. Siap. Katakan Yesusku. Kau Tuhan. Amin. Amin, percaya Yesusku. Siapa yang terhebat? Yesusku. 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 Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan. Amin. Yes. Yesusku. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Amin. Biarkan musik pemuji Tuhan. Haleluya. Yesusku, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan. Amin. Di pihakku. Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasa. Yang kuat siapa? Kau yang terhebat. Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, kau yang terhebat. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. 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 Masih kuat? Saudara, memuji Tuhan? Coba saya mau dengar Yesusku. Yes, Yesusku. Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku. Katakan kau yang terhebat, yang terbesar. Yesusku, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Amin. Kau yang terhebat. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya.
Kau yang terhebat, Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Mari silakan duduk dulu saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam pembentukan Tuhan. Kalau firman Tuhan, renungan kita dalam beberapa minggu ini mengingatkan bahwa Tuhan mau meremukkan setiap kita. Amin. Kita hanya butuh kekuatan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mau mengubah hidup kita menjadi gambarannya. Amin. Tuhan yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Karena itu percaya dengan iman bahwa Tuhan akan jadikan baik semuanya. Amin saudara. Mari kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Yesus. Ku yakin dan percaya. Amin. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Dengan iman. Ku yakin dan percaya. Tuhan sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Amin. Amin. Haleluya, siap berjalan dengan iman. Ku berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suara. Amin. Dan aku percaya. Amin. Percaya. Yes Tuhan. Oh, kami menerima janji-Mu Tuhan. Amin. Terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya. Amin. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya. Amin. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Amin. Saya rindu saudara yang menyanyikan lagu ini. Ku berjalan dengan ku dengar. Amin. Dan aku percaya Tuhan. Percaya. Mari katakan, ku menerima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya. Amin. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Ku yakin dan percaya. Kau sanggup mengubah beban. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya.
penyelamat hidupku. Di dalam-Mu Tuhan ku terima janji-Mu, janji yang penuh berkat, janji yang berkemenangan. Haleluya. Yarana morakata pada kalase, yarana morakata pada kalase kanamo, kurakata pada kalase kanamo morakata kalase yarana mo, yarata kalase yarana mo. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup membebaskan, Allah yang hidup mengubahkan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yarada borakata patakala sikana borakata patakala shakana bo, kurakata patakala sikana borakata patakala sikini di borakata kalase. Yarada borakata patakala sakana borakata kala sekana borakata kala borakata patakala. Oh, mengalir, 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 Yesus, mengalir, mengalir Tuhan, dengan lembut Tuhan, dengan lembut Yesus. Shikana morakata kalash, shikana morakata kalash. Kurakata kata pada kala shikana, kurakata kata pada kala shi, irata kana marata kala shakana borakata kata pada kashikana. Oh, tak pernah kami takut Tuhan, tak pernah kami ragu Tuhan mengiring Engkau Yesus, tak pernah kami takut Tuhan. Walaupun Tuhan jiwa kami remuk di hadapan-Mu Tuhan, daging kami Tuhan, hanya Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir Yesus. Mengalir, mengalir. Shikana. Shikana morakata kala shikana. Arata nana marataka shikine ne marataka. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Ya Yesus. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Bapa,
Kami mau buka hati kami seluas-luasnya Tuhan, untuk Engkau berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan hidup, bertumbuh Tuhan di setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami saat ini lembut Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mau menerima makanan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari saudara tetap dalam tenang, kita mau duduk. Dan kita juga akan mempersiapkan persembahan yang terbaik baginya. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa, kami juga akan memberikan persembahan Tuhan kepadamu Tuhan. Segala apa yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau taat dan setia Tuhan melakukan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan juga Engkau berkati mereka yang saat ini berkekurangan Tuhan. Bukakan jalan-Mu Tuhan, bukakan jalan-Mu bagi setiap mereka Tuhan yang sedang berusaha Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tight. Shalom semua, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu teramat besar. Dan pagi hari ini kami boleh mengambil bagian terbaik. Kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Untuk puji sembah dan dengar firman-Mu. Maka Tuhan berfirmanlah kepada kami untuk mengajar kami. Untuk menyatakan kesalahan kami. Untuk memperbaiki kelakuan kami. Dan untuk mendidik kami hidup di dalam kebenaran. Maka hati kami terbuka untuk firman-Mu mengajar kami. Inilah kami, inilah diri kami. Koreksilah hidup kami Tuhan, supaya kami semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Segala halangan yang merintangi untuk kami dengar firman-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya saudara-saudara, bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu untuk mengajar, amin. Dan untuk menyatakan kesalahan, amin. Jadi kalau kesalahan kita dibongkar ketika firman disampaikan, maka mengucap syukurlah. Haleluya. Ketika kelakuan kita, saudaraku, diperbaiki oleh firman Tuhan, mengucap syukurlah. Maka hidup kita makin hari makin dididik di dalam kebenaran. Haleluya.
definisi yang bikin rusak bejana itu sendiri. Ada cacat. Maka bagian itulah yang akan Tuhan olah sedemikian rupa. Disitulah pengaturan Roh Kudus akan bekerja. Tapi hari ini kita mau belajar lebih dulu tentang poin 1, mempersembahkan diri. Oleh sebab itu berikutnya, slide berikutnya. Ya, poin pertama dikatakan karena itu, karena apa? Yaitu anugerah, bahkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa buat bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Termasuk buat saudara dan saya. Demi kemurahan Allah, kata Rasul Paulus, aku menasehatkan kamu. Jadi Rasul Paulus hatinya begitu saudaraku ya, kalau saya bayangkan. Dia mengatakan ini bukan dengan marah. Dia mengatakan ini dengan mungkin agak memohon ya kepada jemaat. Karena itu demi kemurahan Allah. Aku ngomong nih sama kamu, karena ada kemurahan Allah. Aku bicara nih sebentar kepada kamu, karena Tuhan itu punya kemurahan yang amat besar. Demikian hari ini saya mengatakan ini kepada kita semua saudara-saudara. Saya boleh berkata, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Bukan mau menghina, bukan mau mengintimidasi, bukan untuk menambah beban hidup kalau nasihat ini diberikan. Tapi supaya hidup kita berkenan dan kita punya ibadah yang sejati. Amin, saudara-saudara. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Allah, ngertilah jemaat betapa luar biasanya kemurahan Allah. Allah yang adalah Allah yang berbelas kasihan. Allah yang telah menyatakan belas kasihannya dengan mengorbankan anaknya. Mati. Tapi dia bangkitkan. Itu untuk saudara dan saya. Banyak hal sudah Tuhan lakukan untuk hidup kita. Ya, jadi kalau kita percaya Allah kita Allah yang berbelas kasihan dan berkemurahan saudaraku. Maka kita perlu percaya kalau kita diminta mempersembahkan tubuh kita. Enggak mungkin persembahan kita itu disalahgunakan oleh Allah, betul? Enggak mungkin lah. Kita memberi sesuatu kepada seseorang pasti kita percaya. Kita titip kunci mobil ya sama orang, pasti orang yang kita percaya mobil itu enggak akan dibawa kabur. Kita persilakan orang itu pakai mobil kita untuk kepentingan yang benar penting. Gitu. Ya, artinya kita percaya. Nah, kalau kita nanti disuruh mempersembahkan sesuatu, pastilah harus karena kita percaya. Nah, Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah. Demi Allah yang begitu murah kepadamu. Demi Allah yang begitu berbelas kasihan kepadamu. Demi Allah yang telah nyata tindakan-tindakan kasihnya kepada hidupmu. Jadi ini bukan ancaman, bukan paksaan. Bicara tentang ini bukan bicara untuk mengintimidasi dan mengancam. Tapi ini betul-betul demi kemurahan Allah yang sudah nyata telah diberikan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Supaya apa yang sebentar kita baca lanjutkan dari satu ayat ini. Membuat kita mengerti. Membuat kita melakukannya tanpa beban. Membuat kita melakukannya sebagaimana Bapa dan Yesus melakukannya oleh karena kasihnya yang teramat besar buat saudara dan saya. Baiklah kita menanggapinya juga dengan tepat. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita baca 1 Korintus 6 berikutnya. Ya, ada 2 ayat di sini, kita baca yuk, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Ini menjadi dasar. Ini menjadi latar belakang. Kenapa kemudian ayatnya mengatakan kita harus mempersembahkan tubuh? Nah, sekarang semua jemaat, apakah kita sudah tahu bahwa tubuh kita bait Roh Kudus? Amin. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, amin. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bilang kiri kanan, kamu bukan milik kamu. Kamu bukan milik kamu. Sekarang ngomong sama diri sendiri. Saya bukan milik saya sendiri. Saya bukan milik saya sendiri. Enggak ada yang mau ngomong. Cuman sedikit. Masih belum enak hati. Belum merela. Rela enggak? Ayo semua sama-sama. Ini bukan main-main. Bukan. Tapi ini dengan satu pengertian. Kalau kemarin-kemarin lupa, hari ini Tuhan ingetin lewat firman-Nya. Mari taruh tangan kita di dada. Semua. Katakan, aku bukan milikku sendiri. Aku bukan milikku sendiri. Jadi milik siapa? Ayat 20 mengatakan, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Udah dibeli saudara-saudara. Kita udah dibeli. Kita udah lunas dibayar. Ada stempel lunas oleh Roh Kudus. Amin. Makanya kita disebut milik Allah. Sadari. Kalau kita sadar kita milik Allah, gak susah kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang bikin kita susah melakukan kehendak Tuhan, rasa beban, rasa mustahil. Karena kita masih berpikir diriku milikku sendiri. Jadi itu yang harus dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku bukan milikku sendiri. Aku telah lunas dibayar oleh Tuhan. Oleh darahnya yang teramat mahal. Aku telah dibayar. Aku telah ditebus. Lunas. Sekarang aku milik Dia. Amin. Amin. Jadi kalau ada firman Tuhan saudaraku, kita gak merasa berhak, terserah gua mau ikutin, gua gak mau ikutin, terserah gua. Saudara, kalau engkau berpikir begitu, engkau masih berpikir dirimu milikmu sendiri. Bukan milik Tuhan, karena engkau masih bisa menentukan. Kalau kita tahu kita milik Tuhan, sepenuh diri kita ini, baik tubuh yang jasmani yang kelihatan, jiwa kita, pikiran, perasaan, keinginan kita, itu pun semua milik Tuhan. Amin. Jadi bagaimana supaya aku gak berontak terhadap kehendak Tuhan, supaya aku gak banyak alasan terhadap keinginan Tuhan. Dagingku ini masih kuat. Sadari, itu bukan milikmu lagi. Itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Luaskan Tuhan yang mengatur. Aku ikut aja. Tuhan kau maunya apa? Aku ikut aja. Itu hanya dapat diucapkan dengan sukacita oleh kita yang mengerti bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tak punya hak lagi. Malu dong kita, bener gak? Kita punya HP. HP kita dibeli sama temen. Udah bayar 3 juta. Masa kita masih mau ambil itu HP? Malu dong. Bener gak? Gak punya hak gue. Wah udah dibayar. Masa gue ambil lagi? Kalau kita ngerti prinsip ini, malu kita sama Tuhan. Malu.
Apalagi berani ngomel sama Tuhan. Malunya double. Karena Tuhan bilang, kan kamu udah kubeli. Sudah lunas kubayar. Kenapa kamu marah-marah sama aku? Terbalik kali ada juga aku yang marah sama kamu. Karena kamu tidak menyerahkan hidupmu kepadaku. Padahal aku telah memilikinya. Betul saudaraku? Sadari ini, sadari. Kalau kita sadar akan jauh lebih mudah untuk kita menyerahkan hidup kita. Oke, nah sekarang selanjutnya poin 3. Berikutnya, persembahkan tubuhmu. Kristus Yesus adalah bait Allah. Yesus Kristus juga imam besar. Dan Yesus Kristus adalah persembahan itu sendiri. Dia juga adalah anak domba. Betul saudaraku? Anak domba Allah yang menebus seisi dunia. Dia lakukan itu saudaraku karena dia adalah persembahan itu sendiri. Dia menjadi persembahan pendamaian antara kita dengan Bapa. Yesus melakukan oleh karena dia berkemurahan, dia mengasihi kita. Bapa mengizinkan Yesus melakukan, bahkan mengutus Yesus melakukan karena Bapa mengasihi kita. Maka Yesus menjadi korban pendamaian. Sekarang kita, siapa kita? Kita juga adalah bait. Tadi kita udah baca ayatnya, kita bait Roh Kudus. Yang kedua, kita juga adalah imam-imam. Diperbolehkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, ingat ya, waktu Yesus mati, Yesus berkata sudah selesai. Maka tirai bait Allah terbelah dua. Sehingga orang-orang biasa pun layak menjadi imam, masuk ke dalam ruang kudus. Amin saudaraku. Oleh karena kematian Yesus, maka Yesus melayakkan kita. Darahnya itu melayakkan kita untuk menjadi imam-imam. Jadi kita semua ini kita bait Roh Kudus, kita juga imam dan kita juga mempersembahkan hidup kita. Kita ini juga persembahan-persembahan itu. Kalau zaman PL persembahannya adalah domba, sapi, burung, tekukur dan sebagainya. Lalu Yesus menggenapi itu, cukup satu kali dia persembahkan dirinya sepenuhnya di atas kayu salib. Maka dia layak menjadi persembahan. Lalu kita pun Tuhan katakannya, Alkitab mengatakan kita pun turut disalibkan bersama dengan Yesus. Kita pun menjadi persembahan itu saudara-saudara. Amin. Amin. Kita disebut persembahan pengakuan. Yesus persembahan pendamaian. Kita persembahan pengakuan melalui Kristus. Kita dilayakan terhadap apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Oleh karena dia kita dilayakan. Kita gak mungkin jadi imam oleh karena diri kita sendiri, tidak. Oleh karena Kristus Yesus, oleh karena karya salibnya kita dilayakan. Maka kita boleh, kita layak jadi persembahan. Nah itu yang penting saudaraku, kita layak jadi persembahan. Lalu yang C, tubuh kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita secara sukarela. Tuhan sih saudaraku rela masuk ke dalam hati kita. Padahal kita ini kalau manusia kita yang lama jijik ya. Banyak dosa, aib, noda. Tapi Tuhan sudah bersihkan kita oleh darahnya. Amin. Ketika dibersihkan kita layak. Ketika kita layak Roh Kudus masuk. Dia tinggal di dalam roh kita. Sehingga roh kita ini saudaraku dihidupkan oleh dia. Nah cuma persoalannya sekarang kita yang jadi manusia menyadari tidak. Mau gak mempraktekkan salib itu. Ya. Jadi seminggu lalu kita sudah rayakan saudaraku. 2 minggu yang lalu ya kita sudah rayakan. Sekarang nih
2 minggu itu, waktu itu Yesus masih di bumi. 40 hari dia ada di bumi untuk bersaksi tentang karya salib, tentang kerajaan Allah yang telah didirikan di muka bumi ini. Kerajaan yang tidak kelihatan tetapi ada, yang rohani. Jadi kalau kita ngukur seperti dulu, sekarang baru 2 minggu kita selesai Paskah, Yesus sekarang lagi ada di bumi nih. Terus dia mengerjakan bagiannya, membagikan. Supaya manusia yang menjadi murid-muridnya pada saat itu tahu bagaimana mempraktekkan salib. Jadi saudaraku, bicara salib bukan cuman ketika Jumat Agung dan Paskah. Oke lah, kita peringati sebulan sekali dengan perjamuan kudus. Mempraktekkan salib adalah bagaimana kita tahu mempersembahkan diri. Sama seperti Yesus mempersembahkan diri sebagai anak domba Allah. Demikian saudara dan saya. Prakteknya kita terus mempersembahkan diri kita tiap-tiap hari kepada Dia. Itulah artinya kita mengerti salib dan mempraktekkan salib dalam hidup kita ini, saudaraku. Sukarela, sukacita, ini yang Tuhan mau. Nah sekarang kalau saya tanya saudara, praktek salib ini sukarela enggak? Sukacita enggak? Gimana jawabnya? Ya kalau lagi enak mah sukarela bugem. Tapi kalau lagi enggak enak hati mah enggak bisa tuh sukarela. Enggak bisa tuh. Jadi beban. Yang ada saya ngambek, saya ngelawan. Saya lari. Kalau kita mengerti dan semakin mengerti, makanya kita harus sadari betul-betul Tuhan itu sangat berbelas kasih kepada kita. Kalau tahun lalu kita masih kurang mengerti, tahun ini dibuat lebih mengerti. Kalau masih juga kurang mengertinya, tahun depan Tuhan masih beri pengertian-pengertian untuk menambahkan kepada kita pemahaman yang tepat dan sempurna. Poin C, saudaraku, apa artinya tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh secara sukarela? Menjauhi dosa yang diperbuat dengan tubuh. Menjauhi dosa yang diperbuat melalui tubuh. Dan menggunakan tubuh sebagai pelayan roh. Bukan pelayan daging. Karena daging telah turut disalibkan. Yang Tuhan mau kita persembahkan bukan tubuh yang menjadi pelayan daging. Tapi tubuh yang menjadi pelayan roh. Amin. Amin. Bisa membedakan pelayan daging sama pelayan roh bedanya apa? Tahu ya? Kayak di Galatia 5 ya. Karena kalau perkara daging itu perkara pesta pora, percabulan, perjinahan, perselisihan, iri hati. Wah itu daging itu semua. Tuhan enggak mau kita jadi pelayan-pelayan daging, enggak berkenan. Oke, kita lanjut lebih jauh di poin 4 berikutnya. Persembahan yang hidup. Jadi persembahan enggak boleh sembarang persembahan. Persembahannya itu tidak boleh kalau kayak kambing, domba begitu saudaraku di PL. Itu enggak boleh yang ada cacat. Tak boleh. Ada cacat, singkirkan. Ada cacat, singkirkan. Nah Tuhan mau kita sebagai orang percaya dalam mempraktekkan salib. Dalam hidup kita sehari-hari. Enggak boleh ada yang cacat. Bagaimana persembahan ini juga menjadi persembahan yang hidup? Dipersembahkan dengan tetap hidup. Kalau di PL dipersembahkan dalam keadaan tersembelih, dibakar dan mati. Itu persembahan zaman PL. Disembelih, mati, dibakar. Kalau kita tidak perlu lagi melakukan persembahan seperti zaman PL.
Kita bawa diri kita ini, tentu ketika bicara diri kita, bicara tubuh kita, sudah termasuk roh dan jiwa di dalamnya. Segenap diri kita ini dipersembahkan dengan tetap hidup. Dipersembahkan oleh kasih yang kudus. Yesus mempersembahkan dirinya buat kita di dalam kasih yang kudus. Dalam Yohanes 17 ketika dia bicara dengan Bapa, dia mengatakan, aku menguduskan diriku untuk murid-murid. Yesus menguduskan dirinya untuk saudara dan saya. Dia jauh dari segala dosa. Dia kudus. Karena dia harus mempersembahkan dirinya ke hadapan Allah. Nah sekarang saudaraku, giliran kita. Sekarang giliran kita. Kalau Yesus mempersembahkan dirinya di dalam kekudusannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Dia mempersembahkan dirinya oleh kasih, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita ketika melihat firman Tuhan muncul kasih itu? Ketika kita baca firman, kita merasakan kasih Tuhan dan kasih itu mengerjakan kita. Dan membawa kita makin hari makin rela mempersembahkan hidup. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Ya, ada kasih yang kudus yang akan menyalakan, menghidupkan. Kalau dulu dinyalakan oleh api, kalau sekarang dinyalakan oleh api kasih. Kasih Tuhan di dalam kita. Kita kembalikan lagi kepada dia. Lalu saudaraku, apalagi tentang persembahan yang hidup, diilhami dengan kehidupan rohani dari roh. Dari roh, maka kalau kita datang ibadah begini saudaraku, jangan lupa yang roh di dalam itu yang harus kita persembahkan, yang menjadi sumbernya harus dari yang rohani itu, bukan dari daging. Amin. Amin. Kalau saudara datang ibadah dengan roh yang menyala-nyala, oleh karena kasih yang kudus kepada Tuhan, saya percaya engkau akan datang ibadah konsentrasi penuh. Engkau akan sungguh-sungguh. Engkau enggak akan terganggu untuk mainin handphone. Saya yakin yang mainin handphone, engkau datang tidak dengan roh. Datang hanya dengan daging saja. Kebiasaan saja. Sehingga HP lebih menarik daripada engkau ibadah. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup? Diilhami dengan kehidupan rohani dari roh. Kristus hidup di dalam roh kita oleh iman kita kepada Dia. Amin, saudara-saudara. Maka ketika firman dibagikan, siapa yang nangkap dari dirimu? Rohmu menangkap, rohmu menangkap, rohmu menangkap. Makan rohanimu ketika firman dibagikan. Jangan daging yang nangkep. Kalau daging yang nangkep, berontak. Kalau daging yang nangkep, ngambek. Gua dimarahin. Gitu saudaraku. Gue disindir-sindir. Lah siapa yang nyindir? Gue diomong-omongin. Saya gak tahu saudara lagi ngalamin apa. Pokoknya saya nyampein firman aja. Tangkap dengan rohmu. Amin. Maka rohmu makan. Rohmu makan. Rohmu makin kuat. Rohmu makin kuat. Dagingmu mati. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Itulah ibadah. Menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi senjata kebenaran. Tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita
jadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Coba kita baca ayatnya ya. Berikutnya. Roma 6 ya ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah ini saudaraku memang ada proses ya. Menjadi dewasa itu proses. Awalnya dosa itu menguasai kita. Daging itu menguasai kita. Tapi makin lama kita mulai punya daya pembeda. Kita makin lama tahu, ini daging nih. Daging kata firman jangan diikutin. Tapi keinginannya masih ada. Seperti di sini dikatakan. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi dagingnya tuh sebetulnya masih hidup. Tapi sudah lemah. Sehingga ketika daging berkeinginan saudaraku. Rohnya yang sudah lebih kuat, suka makan firman itu saudaraku, sanggup untuk tidak menuruti keinginan daging. Amin. Roh kita nangkep, daging kita marah. Kita milih di situ, gue mau ikutin daging atau gue mau ikutin roh. Roh kita sabar, daging kita nggak sabar. Kita bisa milih, gue mau ikutin roh atau gue mau ikutin daging. Kita punya kehendak bebas di sana. Tapi ingat, kamu bukan milik kamu sendiri, milik Allah. Perhatikan kehendak bebas Allah seperti apa. Perhatikan cara Allah memilih seperti apa. Kalau memang kita milih Allah. Kita akan bertanya, Tuhan kalau engkau ngadepin begini, engkau akan marah atau engkau akan sabar? Pasti Tuhan jawab sama kita. Yang begini aku sabar, aku gak marah. Kita akan belajar mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Ini kalau begini nih, kalau daging gue melotot nih pasti, gue melotot pasti nih. Tapi roh gak ngajar kita pelotot-pelotot. Bener enggak? Roh ajar kita kasih. Menghadapi dengan lembut, dengan sabar. Nah, jadi kita milih, gue masih mau tetap melotot atau mau lembut. Pilih. Firman berkata, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya apa? Saudara, Tuhan tuh kasih kuasa. Dengan rohnya yang ada di dalam kita, ada kuasa untuk kita bisa memilih tidak melakukan apa yang daging minta untuk kita lakukan. Baru nanti perkembangan berikutnya, dagingnya mati. Pengen aja udah enggak pengen. Kalau dulu sih iya, saya begini melotot. Kalau sekarang enggak kepengen. Ngerti ya saudaraku ya? Tapi setidak-tidaknya ayat ini itu sudah menjadi bagian kita sekarang. Jangan pilih yang dagingmu mau. Pilih yang rohmu mau. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kira-kira kelaliman itu seperti apa sih ya? Kalau ada raja lalim berarti dia bengis, dia pemarah, dia pendendam, dia enggak ampunin orang. Yang ada gue hukum, gue matiin tuh orang. Begitu kali ya, kalau lalim gitu ya. Nah kita udah bukan lagi orang-orang yang seperti itu. Sekalipun keinginannya sempat muncul, kita sanggup untuk menolak keinginan-keinginan itu untuk dilakukan. Amin semuanya? Amin. Ya, kita harus menang di dalam perkara ini. Sampai yang tadi saya bilang satu kali, enggak ada lagi keinginan daging itu di dalam kita. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dulu mati terhadap dosa, sekarang hidup bagi Allah. Karena rohnya telah tinggal dalam kita. Kita sudah punya kesanggupan untuk memilih dan melakukan apa yang tepat di pemandangan Tuhan.
Itu saudaraku, itu sudah diberikan oleh Roh Allah dalam kita. Gunakan. Jangan lagi pakai cara berpikir yang lama. Gue mah dari kecil juga adatnya jelek. Oh itu kan kamu lagi kecil, jangan diomong sekarang. Amin. Itu dirimu yang sudah mati. Ngapain diomong lagi? Nggak usah diomong dirimu yang dulu, udah basi. Ngomonglah dirimu sekarang yang telah disalibkan bersama dengan Kristus seperti apa? Kuasa apa yang Yesus hadirkan dalam diri kita ketika kita sudah jadi ciptaan yang baru? Bicaralah soal ciptaan yang baru yang Tuhan telah taruh di dalam setiap kita. Itu baru diri kita yang sekarang, bukan diri yang lama. Yang sekarang ini yang Tuhan minta dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, karena memang kita telah dihidupkan oleh Dia di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi tolak ya hal-hal pikiran kita, perasaan kita yang lama, tolak dalam nama Yesus. Itu sudah disalibkan semua, jangan lagi dipakai. Oke, lalu saudaraku yang kelima, berikutnya. Tuhan mau dipersembahkan menjadi persembahan yang kudus. Persembahan kepada Tuhan itu harus kudus, benar enggak? Enggak bisa enggak. Enggak bisa enggak. Karena aku adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, persembahan ini tidak hanya ketika kita ibadah raya, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, saudaraku. Kita selalu mempersembahkan hidup kita. Persembahan kepada Tuhan harus kudus. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, demi kemurahan Allah aku nasehatin kamu saudara. Enggak bisa kalau hidup kita enggak kudus, enggak bisa. Ingat loh, kemurahan Tuhan itu udah luar biasa. Jangan sampai kekerasannya datang. Itu yang Rasul Paulus mau ingetin semua jemaat. Ingat, kemurahannya panjang, dalam kepada hidupmu. Jangan terus-terusan di dalam ketidakkudusan. Engkau gak bisa mempersembahkan hidup kalau engkau gak kudus. Jelas ya saudara ya. Makanya Rasul Paulus bicara sedemikian rupa. Nah, persembahan yang kudus ini nyata dalam hidup kita sehari-hari secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu artinya bukan hanya ketika di gereja, tapi juga ketika di rumah, ketika di luar rumah. Bukan hanya ketika barengan sama ibu gembala. Saudara lagi gak sama ibu gembala juga ngomongnya tetap kayak ngomong dengan ibu gembala. Kenapa kalau sama ibu gembala ngomongnya rohani, kalau di luar ngomongnya bukan rohani. Itu gak benar. Jadi nyata dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan dengan siapapun dia ada. Dia akan seperti itu. Jangan pilih-pilih saudara. Ya. Jangan kalau kepada pemimpin saudara baik lembut. Ketika enggak ada pemimpin keluar tuh kasarnya. Nggak benar kalau kayak gitu. Kita harus lebih takut kepada Tuhan, bukan? Yang ada di mana-mana. Yang hadir di mana-mana. Ketika di gereja dia ada, tapi ketika di luar gereja dia juga ada. Ketika engkau berkomsel, dia juga ada. Ketika engkau sedang makan beberapa orang sambil ngobrol, dia juga ada di sana. Takutlah akan Tuhan yang hadir di mana-mana. Jadi persembahan yang kudus itu saudaraku betul-betul kita semakin serupa dengan sifat-sifat Allah. Allah paling gak suka orang munafik, betul? Amin. Allah paling gak suka sama orang munafik. Orang dosa dia kasihi. Orang dosa dia ampuni. Orang munafik saudaraku, ditegur keras. Kalau Allah gak suka orang munafik, saya juga paling gak suka
orang munafik. Lebih baik kamu bicara kepada saya apa adanya. Saya sering kasih tahu staf-staf, kamu tahu saya ya, saya ini orangnya apa adanya. Ngomong-ngomong, jeleknya saya ngomong sini, di depan saya. Jangan kamu bicara di luar, kamu enggak bicara ke saya. Munafik kamu. Pengurus juga saya bilang, kalau sama saya belak-belakan, apa adanya, bicara. Keterbukaan adalah awal. Keterbukaan adalah awal. Jangan di depan saya baik-baik, di luar ngomongin. Munafik kamu. Kalau memang ada yang salah, koreksi saya. Amin. Saya bersedia dikoreksi. Kalau memang saya salah, saya akan akui. Atau kalau ada kesalahpahaman, ketika kita bicara, kita bisa bereskan. Oh, kamu salah tangkap maksud saya. Maksud saya begini. Nah, jadinya kan clear, enak. Betul saudaraku? Tapi kalau saya salah, saya dikoreksi. Jangan diomong-omongin. Gitu. Amin. Haleluya. Jadi kenapa Tuhan mau hidup kita menjadi persembahan yang kudus? Saudaraku, supaya kita semakin serupa dengan sifat dan kehendaknya. Dipergunakan untuk maksud-maksud yang kudus. Persis seperti perkakas bait Allah. Minggu lalu kita bicara bejana. Bejana yang mulia. Yang ditempatkan di tempat-tempat yang mulia. Kalau ada perkakas, ada bejana di rumah Tuhan. Oh, itu harus bejana yang kudus dan dikuduskan. Sebelum dipakai mereka ada upacara penyucian saudaraku. Itu perkakasnya disiram pakai air, entah nggak tahu lah air apalah. Pokoknya itu disucikan ceritanya. Demikian saudara dan saya. Tuhan mau kita menjadi perkakas-perkakas bait Allah. Harus kudus hidupnya, harus benar. Nah, roh yang ada di dalam kita juga kudus. Dialah yang akan mengalirkan kekudusan itu kepada tubuh kita. Makanya rohani kita ini harus terus dibangun. Harus terus dikasih makan dan minum yang rohani itu saudaraku. Supaya yang badani ini nurut sama yang rohani. Yang badan kita ini harus nurut sama yang rohani. Bukan berarti badannya tidak dipelihara, badan harus dipelihara sesuai prinsip kesehatan ya. Jangan juga itu dilalaikan. Karena kalau itu dilalaikan ya pekerjaan Tuhan juga terganggu dalam hidup kita. Dalam batas-batas kesehatan tubuh kita harus dipelihara. Tapi tidak untuk diikuti keinginannya. Maka disitulah kita mempersembahkan persembahan yang kudus. Amin. Lalu berikutnya, ini bagian terakhir ya. Persembahan yang berkenan. Akhir dari yang baik dari semua pekerjaan kita. Dari persembahan yang hidup. Hidup oleh karena roh tadi ya, ingat bukan oleh daging. Kalau daging jadinya mati. Kalau kita dipimpin daging jadinya persembahan yang mati. Kalau kita dipimpin oleh roh itulah persembahan yang hidup. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Allah, berilah persembahan yang hidup. Oleh roh kita, bukan daging kita. Lalu saudaraku, persembahannya harus kudus. Kudus hidupnya, kudus perkataannya, kudus tingkah lakunya. Dimanapun, kepada siapapun, tidak ada kemunafikan, tidak ada main-main. Beneran kudus. Maka akhir yang baik dari semua pekerjaan kita adalah supaya kita berkenan kepadanya. Berkenan itu jika sesuai dengan firman yang tertulis. Sepenuhnya, semakin hari kita akan semakin dibawa Tuhan berkenan. Ya, mungkin kaki tangan kita sudah oke, kaki enggak suka melangkah ke tempat-tempat yang dilarang Tuhan. Tangan kita enggak mengerjakan yang dilarang Tuhan. Bagaimana dengan mulut kita? Bagaimana dengan mata kita?
Suka lihat apa? Najis apa kudus? Bagaimana dengan telinga kita? Suka dengerin apa? Dengerin firman, dengerin kebenaran, atau dengerin gosip? Itu akan menentukan apakah diri kita ini persembahan yang kudus, berkenan atau tidak. Jadi yang B di situ saudara dapatkan, berkenan jika sesuai dengan firman yang tertulis. Sudah mati terhadap dosa dan sebagai bait yang layak bagi Roh Kudus. Melayani, memberkati sesama, menyenangkan tuh. Jadi ingat, mempraktekkan salib itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Vertikal. Tapi bagaimana juga hubungan kita dengan sesama. Ada orang yang konsentrasinya pokoknya gua sama Tuhan benar. Tuhan bilang aku cek. Tuhan ceknya waktu kita berhubungan dengan sesama. Kalau engkau memang mengasihi aku, engkau mengasihi enggak sesamamu? Kalau engkau mengasihi sesamamu, apa yang kamu lakukan kepada sesamamu? Tuhan uji, bahkan dari berbagai manusia yang ada. Ada manusia yang pinter, ada manusia yang kurang pinter. Ada manusia yang kaya raya, ada manusia yang kurang. Ada manusia yang begini, ada yang begitu. Itu Tuhan saudaraku uji kita satu persatu dengan berbagai jenis manusia. Apakah betul Tuhan bilang, engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, seharusnya engkau mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tuhan gak pernah selesai di dalam mendidik kita. Yang penting sekarang saudaraku kita mengerti ya, bahwa menyenangkan Tuhan itu melibatkan bagaimana kita berlaku kepada sesama manusia. Coba aja perhatikan sama kita. Ya, berapa banyak orang yang bermasalah misalnya dengan kita. Saudara, ini mah tentang saya aja, saya saksi ya. Saya sangat concern untuk memahami firman Tuhan yang mengatakan di Matius 5 apa 6. Kalau ada seseorang ya hatinya ada sesuatu kepadamu, kamu jangan dulu mempersembahkan sesuatu kepadaku, kata Tuhan. Kamu datang dulu kepada dia, perbaiki dulu hubungan kamu dengan dia, baru kamu layak datang kepadaku. Saudara tahu ayat itu toh? Tahu ya? Tahu enggak? Ya tahu ya, kita udah pernah baca. Saya mau ingetin kita semua hari ini. Kalau engkau ada persoalan dengan seorang saudara, beresin dulu. Beresin dulu. Saya berusaha seperti itu. Karena kalau enggak kita datang sama Tuhan juga enggak berkenan. Benar? Semua jemaat, termasuk pelayan-pelayan. Apalagi tim doa sama tim PW. Enggak boleh ada sesuatu antara kita dengan seorang yang lain. Kalau mau datang pada Tuhan, beresin dulu. Cuman kadang-kadang kita enggak tahu siapa yang bermasalah sama kita. Benar enggak? Benar enggak? Nah, itu dia makanya saya mau ngomong sama saudara. Saudara, kalau engkau menyimpan sesuatu kepada saya, mari datang kepada saya. Kalau orangnya saya tahu, saya datengin, saya samperin atau saya ajak. Yuk kita ketemu kapan, saya ajak dia ngobrol. Saya juga gak mau ada sesuatu yang gak beres antara saya dengan seseorang di antara kita. Karena kita gak akan berkenan datang sama Tuhan. Mari kita bereskan. Lagi kembali kepada moto itu, keterbukaan adalah semua harus terbuka. Jangan ada yang menuntut orang lain terbuka. Dirimu yang harus terbuka. Amin. Semua kita. Jangan nunggu orang lain. Dia yang salah, dia dong yang terbuka sama gua. Enggak ada. Firman Tuhan enggak bilang siapa yang salah. Kalau dia salah dan dia merasa salah. Masalahnya ada orang salah, tidak merasa salah. Betul. Jadi siapa yang mesti datengin? Siapa yang mesti datengin?
Kalau dia salah dia nggak merasa. Siapa yang mesti datengin? Saudara yang tahu, saudara yang lihat, saudara datengin. Amin. Karena kalau enggak kita datang sama Tuhan, Tuhan bilang, ngapain lu datang sini? Beresin dulu tuh sama saudaramu, baru kamu datang kepadaku. Itu salib. Salib enggak bisa hanya urusan kita dengan Tuhan. Salib bicara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Itu baru salib. Itu baru kekristenan. Amin, saudaraku. Jadi enggak berlaku buat orang Kristen. Yang penting antara gua dengan Tuhan baik. Tidak berlaku. Kristen bicara salib. Kalau kamu mau baik dengan Tuhan, kamu mesti benar dengan sesama. Kalau kita tahu ada sesuatu, kita dengan dia enggak tahu, kita yang harus datang. Dengan rendah hati. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut. Karena Tuhan bilang kamu bukan hakim. Kamu tidak boleh saling menghakimi. Jadi kalau kita tahu saudara kita salah, apa sih sebetulnya di hati kita? Bukannya dendam kesumat. Oh saudaraku, kalau dendam kesumat itu daging lagi aja. Karena kasih. Amin. Aku ingin saudaraku lebih baik lagi ke depan. Aku pun harus lebih baik lagi ke depan. Aku akan datang kepada dia, bicara dengan dia. Oleh karena aku mengasihi dia. Beda. Kalau saudara didasari oleh kasih, bukan oleh daging, akan sangat berbeda. Pendekatannya akan berbeda. Caranya akan berbeda. Hasilnya juga akan berbeda. Amin. Amin semua. Mau mempraktekkan salib? Amin. Kita nanti kapan waktu kita bicara ayat kedua. Karena ayat kedua juga punya rahasia yang luar biasa. Haleluya, amin. Mari tim PW maju ke depan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang masuk akal. Itu dari kata aslinya. Ya. Rasul Paulus menekankan ini. Jadi yang masuk akal seperti ini. Ya, kita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri diri kita, saudaraku, kita lebih rela lagi mempersembahkan hidup kita karena kita sadari kita telah dibeli, telah dibayar, harganya telah lunas. Oh haleluya, buka hati kita. Haleluya. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami lebih lagi Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku Tuhan. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati
nyalakan musiknya saja. Oh saudara-saudara, kemurahan Tuhan luar biasa buat hidup kita. Ia panjang sabar, ia penuh belas kasihan. Tetapi ia ingin mengatakan, aku ini Allah yang kudus, yang rindu bergaul, bersekutu dengan engkau di dalam kekudusan. Bapa telah memberikan rohnya di dalam kita untuk terus mencerahkan hati kita, mencerahkan pikiran kita supaya kita mau diubahkan. Berilah hati kita untuk diubahkan oleh Dia. Berilah hati kita dengan sukarela karena kita menyadari kita milik Dia. Bagian Dia yang akan mengubah kita. Bagian Dia yang akan memberikan kesanggupan-kesanggupan. Semua bukan oleh kuat gagah kita, tetapi Roh Kudus itu punya kuasa, punya kesanggupan mengubah kita. Tugas kita berilah diri kita dengan sukarela, bahkan sukacita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh, Tuhan, betullah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati-Mu, semua ku berikan padamu ya Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Semuanya bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Jemaat saja senangkan-Mu. Jemaat saja sepenuh hatimu nyenang. Oh Bapa, sekali lagi beri yang terbaik. Menyenangkan, kami mau ya Tuhan, lebih lagi menyenangkan Engkau. Lengkapi pengertian kami, sempurnakan pemahaman kami tentang kebenaran firman, tentang isi hati-Mu, tentang kehendak-Mu Tuhan. Kerinduanku hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Yesus, oh
Oh, Yesus. dalam rencanamu Haleluya. Ubahkan kami lebih lagi. Haleluya. Oh Bapa, ampuni kami karena pemahaman kami yang masih sempit tentang Engkau. Ampuni kami kurang mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ampuni kami kurang menyadari kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Ajar kami gereja-Mu lebih lagi mengenal salib-Mu, mati bersama-Mu, bangkit bersama-Mu, persembahkan hidup kami milik-Mu selamanya. Milik-Mu ya Tuhan, Engkau yang atur hidup kami, Engkau yang pimpin hidup kami. Sinari kami Tuhan dengan kemurahan-Mu, dengan kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Teruslah bekerja, ya Roh Allah yang hidup, karena kami adalah bait-Mu, bait-Mu, tempat tinggal-Mu. Teruslah bekerja di dalam kami. Kita ya labasyata kaya haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, kemurahan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kau yang melayakan dan menguruskan kami untuk kami membawa doa syafaat kami siang ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau sendiri yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa doa syafaat kami saat ini Tuhan. Sebagaimana Engkau telah Tuhan memberikan kasih-Mu, memberikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Karena itu Tuhan kami membawa Tuhan kaum Kedar ini Tuhan. Mereka yang sedang Tuhan merayakan Idul Fitri. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau pun memberikan kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka Tuhan. Di saat mereka beribadah, mereka boleh menemukan Tuhan yang nyata, Allah yang nyata yang disembah. Terima kasih Bapa, kami percayakan kasih-Mu Tuhan. Kau yang telah menyelamatkan kami Yesusku, Kau yang menebus dosa kami untuk kami hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Kau pun menyelamatkan mereka Tuhan, keluarga saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan masih belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai hidup setiap kami Tuhan, pakai hidup setiap kami Tuhan. Kau tempatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan boleh menjadi alat-Mu yang mulia untuk membawa semua orang mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Kami juga membawa Tuhan saat ini untuk sekeliling kami Tuhan.
daerah Kapling, Babakan dan sekitarnya gereja kami saat ini Bapa. Mereka yang masih menyembah berhala, mereka yang hidup masih di dalam perjudian, di dalam roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, di dalam roh Tuhan yang bukan daripadamu, juga mereka yang hidup di dalam kedagingan mereka Tuhan Yesus. Mari Bapa, berikan juga kemurahan dan kasih-Mu Tuhan, keselamatan bagi mereka Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, di dalam tetangga dan keluarga kami, di dalam setiap komsel yang ada Tuhan, melalui komsel juga Tuhan, sekeliling Tuhan kami boleh juga melihat dan mengenal Engkau melalui hidup anak-anak-Mu Tuhan Yesusku. Ada roh yang mengalir, ada kuasa-Mu yang mengalir Tuhan Yesusku. Mereka boleh melihat kemuliaan-Mu, boleh melihat kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang nyata, Engkau Tuhan yang nyata Tuhan Yesus, yang kami sembah Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk SPK nanti bulan Mei Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai Tuhan pengajar Tuhan, menyertai juga pemurid, asisten pemurid juga Tuhan Yesus. Berikan hati mereka untuk mengasihi Bapa, terus membawa Tuhan para pemurid-Mu lebih lagi Tuhan Yesusku, mendidik Yesusku, terlebih lagi murid-muridnya Tuhan. Ada hati yang mau Tuhan dengan rendah hati dididik Tuhan Yesusku, hingga kami semua boleh percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang menyelamatkan kami, hingga Tuhan melalui SPK ini Tuhan ada kemenangan Tuhan Yesus, ada kuasa-Mu boleh melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang baru percaya maupun mereka yang mau ikut ambil dalam kelas SPK ini Tuhan. Mari sama-sama kami mau belajar Tuhan Yesus lebih lagi hidup berkenan di hadapan-Mu, untuk hidup terus kudus di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami terus dibentuk Tuhan Yesus, terus dipulihkan, terus Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan didewasakan secara rohani di dalam Engkau Bapa. Pakai semua Tuhan para pelayan-Mu Tuhan di dalam SPK ini Tuhan, pakai semua pemurid-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami setia serahkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap program-program gereja yang ada saat ini, dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita ke hadapan Bapa. Bapa yang penuh kasih karunia. Kami umat-Mu mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan-Mu, segala kebaikan-Mu, bahkan kehendak-Mu itu teramat baik bagi hidup kami. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Biarlah boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Bapa. Pakailah hidup kami menjadi alat dalam tangan kuasa-Mu, berguna bagi kerajaan-Mu, berguna bagi gereja-Mu. Kami boleh membangun satu dengan yang lain, bersama-sama, beriringan, berjalan bersama, penuh kasih kemurahan, satu dengan yang lain, seperti Engkau telah mengajari kami semua. Kami bawa ini semua ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Seperti itu juga boleh kami praktekkan dalam rumah tangga kami. Kami mempraktekkan salib-Mu Tuhan. Mati bagi daging, mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Kami tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada di luar kota, di luar negeri, di berbagai tempat. Engkau hantar mereka kembali ke rumah tangga mereka dengan sempurna, tidak kurang satu apa. Terus damai sejahtera-Mu memelihara, keselamatan-Mu Tuhan terus menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembali ke rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk saudara. Sebentar kita akan melihat video pengumuman. Kami mengucapkan pujian dan syukur.
Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila